Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Filsafat Ibnu Sina. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elmi Apriliani dan ada rekan saya Mbak Rizka Widianti. Langsung saja kami persilakan Mbak Rizka untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih Mbak Elmi. Materi yang pertama yaitu riwayat hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina berasal dari Persia Utara, tepatnya di Transoksiana. Ia lahir di sebuah daerah bernama Afsanah di kota Bukhara pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ayahnya merupakan seorang gubernur Samanid yang kemudian ditugaskan di Bukhara. Mengenai perjalanan intelektualnya, Ibnu Sina terkenal sebagai seorang yang cemerlang sejak kecil. Ia sudah menunjukkan inteligensinya yang cemerlang dan kemajuan luar biasa dalam menerima pendidikan. Terbukti dengan ia mampu menghafal Al-Quran pada usia yang masih sangat muda, yaitu 10 tahun. Kejeniusannya juga didukung oleh ketekunannya dalam menimba ilmu. Selain hafal Al-Quran, pada usianya yang masih belia, ia juga telah menguasai sastra. Yang selanjutnya yaitu filsafat emanasi. Teori emanasi merupakan tingkatan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan penciptaan yang masih memerlukan ruang dan waktu. Pada hakikatnya, teori emanasi Ibnu Sina sebagaimana teori emanasi Al-Farabi. Keduanya sama-sama menyatakan bahwa alam semesta merupakan pancaran dari akal ke-10. Mengenai proses pancaran yang kemudian membentuk alam semesta, Ibnu Sina berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah penyebab yang aktif, yang menciptakan alam dari materi yang sudah ada secara pancaran. Adapun proses terjadinya pancaran ialah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Farabi dalam teori emanasinya tentang akal 10. Sementara itu, perihal sifat dari alam, Ibnu Sina menyatakan bahwa alam itu qadim. Alam menjadi qadim karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak qidam dan azali. Selanjutnya yaitu filsafat jiwa. Tentang kemunculan jiwa, Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa atau nyawa merupakan daya dari jasmani. Jiwa tersebut muncul atau berawal dari persenyawaan elemen-elemen primer kehidupan di bawah pengaruh benda-benda langit. Ibnu Sina kemudian membagi jiwa menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama atau jiwa yang pertama kali muncul ialah jiwa nabati. Setelahnya, maka muncullah jiwa hewani. Kemunculan jiwa diakhiri dengan jiwa manusiawi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Untuk selanjutnya yaitu filsafat kenabian. Pemikiran Ibnu Sina tentang Nabi dan Wahyu cenderung dipengaruhi oleh Al-Farabi. Menurut Ibnu Sina, akal manusia yang telah mencapai derajat akal perolehan dapat mengadakan hubungan dengan Jibril. Kemudian, ia juga sepaham dengan Al-Farabi bahwa Nabi dan filsuf ialah sama. Mereka sama-sama memperoleh pengetahuan atau kebenaran dari satu sumber, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini yang oleh Al-Farabi dalam teori emanasinya disebut akal 10 atau akal fa'lan. Namun meskipun sama-sama pendapat kebenaran dari satu sumber, keduanya tetap berbeda dari cara memperolehnya. Perihal perbedaan Nabi dan filsuf dapat memperoleh kebenaran, Ibnu Sina memandang bahwa Nabi dapat berhubungan dengan malaikat Jibril melalui akal material yang disebut hajj atau kekuatan suci, dan
Dan jalan ini tidak dapat dilalui oleh para filsuf karena mereka memiliki jalan tersendiri. Adapun jalan filsuf dalam memperoleh kebenarannya ialah melalui akal mustafad. Jadi, kebenaran antara nabi dan filsuf ialah pada akal yang digunakan untuk menerima kebenaran, yaitu akal material dan akal mustafad. Yang selanjutnya ada filsafat wujud. Ibnu Sina membagi wujud ke dalam 3 kategori, yaitu wujud niscaya atau wajib al-wujud. Yang selanjutnya ada wajib mungkin atau mungkin al-wujud. Yang selanjutnya ada wujud mustahil atau mumtani al-wujud. Wujud niscaya adalah wujud yang senantiasa harus ada dan tidak boleh tidak ada. Wajib niscaya atau wajib al-wujud ini ada 2 macam, yaitu yang pertama ada wajib bidhati, sesuatu yang kepastian wujudnya disebabkan oleh zatnya tersendiri. Artinya, adanya tidak bergantung pada adanya sebab lain selain dirinya. Dalam hal ini, esensi tidak bisa dipisahkan dengan wujud. Keduanya adalah satu dan wujudnya tidak didahului oleh tiada atau makdum. Ia akan tetap ada selama-lamanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang hak. Ia adalah al-aql al-muhaddad. Yang kedua ada wajib bighairihi, yaitu sesuatu yang kepastiannya wujudnya oleh zat yang lain. Artinya sesuatu yang berwujud karena benda lain dan mewujudkannya. Misalnya adanya 4 karena 2 ditambah 2 atau 3 ditambah 1. Adanya basah karena adanya air, dan yang terakhir kebakaran disebabkan oleh adanya api. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.